Selamat pagi. Teng teng teng, ayo jam 10 tepat waktunya untuk beribadah sekolah minggu. Ayo semuanya siapkan diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan ya. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ayo, di sini Timo sama Jojo juga ikut berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa bersama-sama ya. Yang di rumah juga ambil sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai sepanjang hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu, bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan sukacita dalam hati kami saat kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ayo adik-adik, sudah berdoa, sudah siap memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Ayo pakai gerakannya semua ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Engkau diharapkan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Engkau diharapkan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Kau peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Kau peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, loncat, bertambah indahnya. Bertambah-tambah, loncat lagi, bertambah indahnya. Sekali lagi, bertambah-tambah indahnya. Puji Tuhan. Kita sudah mengucapkan selamat pagi pada Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Mari kita lanjutkan lagi pujian kita dengan bersukacita. Adik-adik yang di rumah jangan malas-malesan, jangan malu-malu ya. Semuanya harus tetap bangkit berdiri. Kita pujikan segala puji syukur. Yuk pakai gerakannya ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
sudah bersorak untuk Tuhan. Semua bersukacita. Kita harus selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, ada satu lagu adik-adik. Biasanya kalau kita ibadah di gereja, kita memujikannya sambil bersaut-sautan. Nah, tapi karena kita sekarang ibadahnya di rumah masing-masing, gak bisa saut-sautan. Tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Siapa yang kita puji? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Pakai gerakan suaranya yang keras ya. Ayo kita lanjutkan pujian kita. Kita harus tetap bersukacita. Apalagi kalau ibadah itu kita bertemu siapa? Tuhan Yesus. Bertemunya dalam pujian, juga dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersukacita lagi. Sukacita bertemu dengan Yesus.
Karena kalau wajahnya orang senang, pasti bibirnya tersenyum ya, tidak ada lagi yang cemberut. Ya, semuanya sudah bersukacita bertemu dengan Yesus karena Yesus itu jalan kebenaran ya. Kita pujikan sekali lagi pujian Yesus jalan kebenaran. Tetap semangat ya adik-adik. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada apa? Kekal, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi. Yuk, kita berdoa yuk. Ya, sama-sama lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Ya. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini
Engkau sudah beri kesempatan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dan memberi persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh besar. Kami mengucap syukur Tuhan. Beri hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya, kami yakin Engkau pasti tolong. Terima kasih Tuhan, darah Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang persembahannya silahkan dimasukkan ke tempatnya. Oke? Ya, siap? Mana tunggu? Sudah? Oke. Sekarang kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Ya? Kali ini Mbak Ana mau bukan cerita, tapi ayo belajar bersama. Ya, belajar bersama itu Mbak Ana juga belajar, kalian juga belajar tentang firman Tuhan yang hari ini berjudul Kejahatan Anak-anak Eli. Kejahatan anak-anak Eli. Siapakah Eli itu? Eli adalah seorang imam. Sekarang dibuka Alkitabnya. Ayo, yang di rumah Alkitabnya diambil, dibuka Alkitabnya yuk. Sudah? Dibuka 1 Samuel 2. Ya, 1 Samuel 2 ayat 11. Kita baca sama-sama, oke? Itu judul perikopnya, Kejahatan Anak-anak Eli. Siap? Kita baca ya. Yang sudah bisa baca, belajar baca. Lalu pulanglah Elkana ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Berarti Bapak Elkana ini membawa anak kecil. Siapakah dia? Nanti kita bahas. 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam. Batas hak para imam. Ayo digarisbawahi ya. Terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Berarti ini ada di Silo ya. Ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Berarti minta yang mentah. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak ini harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Loh, berarti dengan kasar ya, diambilnya dengan kasar. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, sampai di sini dulu, Mbak Ana. Ayo kita baca sampai di sini dulu. Ya, kalian saat ini kan sedang ibadah, ya kan? Ibadah, kalau biasanya ibadahnya di mana? Di gereja, ya kan? Di gereja nyanyi, terus mendengarkan firman Tuhan, persembahan kayak tadi kalian persembahan, ya. Setelah
Mbak Ana doa, kalian kan persembahan. Ini juga gitu, bangsa Israel juga seperti itu. Kalian kalau ibadah di mana? Di gereja. Zaman dahulu bangsa Israel kalau beribadah dulu itu kalau beribadah itu di mana? Bait Allah. Di bait Allah. Tidak seperti kita di gereja. Nah, kita kan di gereja nyanyi, ada yang pimpin pujian, ada yang main musik, ada yang khotbah, ya kan? Nah, zaman dulu itu bait Allah, itu ada mezbah persembahan. Nah, di bait Allah itu juga ada yang melayani, ada yang datang, itu umat Israel datang, ada yang menerima, ada yang mau persembahan. Itu namanya yang menerima persembahan terus mengantarkan, itu namanya imam. Ya, itu namanya imam. Pelayannya yang ada di bait Allah itu namanya imam. Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu yang bait Allah itu namanya Bapak Imam Eli. Bapak Imam Eli ini punya 2 anak, namanya Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas ini juga sama pekerjaan sama Bapak Eli. Bapak Eli ini seorang imam yang melayani Tuhan, melayani Allah. Dia itu sangat setia, juga dengar-dengaran sama Tuhan. Dia juga sama seperti Bapak Imam Eli ini. Dia ini juga melayani Tuhan, seorang imam, tapi tidak sama seperti Bapak Eli. Dia memang benar seorang imam, tapi kelakuannya tidak sama seperti Imam Eli. Nah, dibaca tadi yang ayat berapa ya tadi ya? Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Apa sih dursila itu? Dursila itu orang yang jahat. Kejahatan anak-anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas ini apa ya? Nah, zaman dulu itu kalau beribadah itu kan mempersembahkan persembahan. Ada yang domba, kambing, lembu, itu dipersembahkan dagingnya kepada Tuhan, kepada Allah, dibakar. Nah, dan yang dibakar ini kayak domba, contohnya domba mau dipersembahkan. Ini dombanya tidak domba yang sembarangan. Milih yang pincang aja, enggak boleh. Harus yang bagus, harus yang sempurna. Maksudnya tidak bercacat celah, tidak cacat, tidak sumbing, tidak pincang, tidak matanya belok atau matanya seperti apa. Harus yang bagus karena ini persembahan untuk Tuhan. Pastinya ada yang gemuk, yang tambun gitu ya. Nah, itu harus pilihan, harus yang terbaik karena ini untuk Tuhan. Kalian juga seperti itu. Kalau persembahan walaupun tidak harus banyak, tapi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, bangsa Israel juga seperti itu, mempersembahkan persembahan kepada Allah itu yang terbaik. Kambing dombanya juga yang terbaik. Dipersembahkan. Nah, ada bujangnya. Hofni dan Pinehas ini menerima. Tapi enggak diambil. Seharusnya ini dibakar dulu. Dibakar, terus boleh itu tadi yang di ayat berapa ya tadi ya? Bukankah lemak itu harus dahulu kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Harusnya dibakar dulu kan, baru diambil. Enggak, tapi diambil dengan garpunya, diambil. Untuk apa? Dimakan sendiri. Loh, bagus enggak itu? Boleh enggak? Enggak boleh, ya. Nah, anak-anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas ini Dursila ini melakukan kejahatan. Tadi yang di ayat berapa ya tadi? Ayat mana ya?
ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Loh, imam juga punya batas haknya. Haknya Tuhan ini dibakar untuk persembahan Tuhan. Haknya para imam ini setelah dibakar diambil, tapi tidak untuk Hofni dan Pinehas ini, langsung diambil, dicocokkannya, terus dimakan sendiri. Dia juga melakukan kejahatan pada siapa? Perempuan-perempuan yang ada di bait Allah. Perempuan-perempuan yang di bait. Mungkin dia melakukan kasar atau melakukan yang tidak baik pada perempuan ini, sehingga bangsa Israel ini tidak suka sama Hofni dan Pinehas, tidak suka. Imam Eli ini tahu anak-anaknya ini melakukan hal yang baik, akhirnya dia menasehati kedua anaknya, menasehati kedua anaknya, ditegur. Nggak boleh seperti itu. Kalau kalian juga seperti itu, dibilangi sama mama papa, nggak boleh ya. Kalau seperti itu, bentak-bentak mama, ya. Kalau mau pingin ambil sendiri, nggak boleh bentak-bentak. Sama Imam Eli juga memperingatkan sama Hofni dan Pinehas. Seorang imam itu nggak boleh seperti itu. Itu bukan seorang imam. Seorang imam itu harus menjadi teladan, tidak boleh ambil secara paksa. Kalau tidak dikasih, diambil secara paksa dengan kekerasan. Nah, itu tidak boleh. Menjadi bangsa Israel menjadi nggak suka sama Hofni dan Pinehas, diambil secara paksa. Imam Eli memperingatkan, ditegur, tapi Hofni dan Pinehas ini tidak mendengarkan Bapak Imam Eli. Dia tetap melakukan kejahatan, dia tetap melakukan kekerasan pada siapa? Jemaat Israel. Di situ tadi yang ayat berapa? 11 tadi, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan. Lu ada pelayan Tuhan di situ. Anak kecil berarti, anak kan berarti kecil kan? Di bawah pengawasan Imam Eli. Berarti ada anak kecil di situ. Siapakah dia? Samuel. Siapa? Samuel. Sejak kecil dia ditaruh di bait Allah, menjadi di bawah pengawasan Imam Eli. Di situ dia juga belajar tentang firman Tuhan. Kalau dia setiap hari di bait Allah, setiap hari melakukan kegiatan di bait Allah, dia juga melihat kelakuan Hofni dan Pinehas. Ya, tahu tadi Hofni dan Pinehas tadi melakukan apa? Melakukan apa? Melakukan kejahatan. Samuel kecil ini diantar sama ibunya loh sejak kecil, dan dia tahu melihat. Tapi Samuel ini di bawah pengawasan sama Bapak Imam Eli, belajar tentang firman. Tapi Samuel kecil ini tidak meniru kelakuan kedua orang ini, Hofni dan Pinehas. Tidak melakukan, padahal dia setiap hari di bait Allah. Berarti dia tahu, mengerti, diambil. Dia tidak meniru Hofni dan Pinehas. Samuel ini belajar benar-benar tentang firman Tuhan. Dia mendengarkan, walaupun Bapak Imam Eli ini bukan orang tuanya, kan dia ditinggal di situ di bait Allah, di bawah pengawasan Bapak Imam Eli. Dia ditinggal sama kedua orang tuanya, dia tinggal di situ di bait Allah. Tapi Hofni dan Pinehas ditegur sendiri sama orang tuanya, dia tidak mendengarkan. Dia tetap melakukan kejahatan. Dan akhirnya apa? Tuhan lebih sayang sama Samuel. Tuhan tidak suka sama Hofni dan Pinehas. Pada suatu hari, bangsa Israel ada perang. Perang itu apa? Kalau zaman sekarang tembak-tembakan, kalau zaman dulu apa? Sawat-sawatan. Oh enggak. Apa? Pakai pedang. Tuhan kan marah sama benci, tidak suka sama Hofni Pinehas karena kelakuannya. Dia tidak
menghormati persembahan yang seharusnya itu untuk Tuhan, tapi tidak dia memandang itu tadi ayat yang 17. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya. Tadi ada perang bangsa Israel sehingga Tuhan menghukumnya pada hari itu. Hofni dan Pinehas mati pada hari yang sama. Dihukum Tuhan, mati dua-duanya. Dan pada saat itu Bapak Imam Eli juga mati ya. Ayat 18 ayo kita lanjutkan lagi yuk. Ayo ayatnya Alkitabnya tadi kita baca lagi ayo ayat 18 tadi 17. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berkelilit baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, berarti ketemu sama orang tuanya setahun sekali berarti ya. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediaman, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel ini tadi sudah Mbak Ana cerita, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah. Nah, ini juga melakukan hal yang jahat sama perempuan-perempuan yang di bait Allah. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ditegur, hanya ditegur saja, dinasehati saja, tidak dihukum. Seharusnya kalau sudah kamu tidak usah melakukan pekerjaan ini, sudah seharusnya Bapak Imam Eli ini juga tegas ya. Tapi Mbak Ana mau bicara tentang hal yang tentang itu, seharusnya ya ditegur yang lebih keras gitu ya mungkin ya. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Nah, seorang menjadi perantara. Berarti imam itu adalah perantara antara manusia dan Tuhan. Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya, tidak didengar. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Dimatikan. Pada perang itu, pada hari yang sama mereka berdua meninggal. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel kecil ini padahal dia tahu betul. Dia kan tinggalnya setiap hari di mana? Di bait Allah. Dia tahu kelakuan kedua Hofni dan Pinehas ini, kedua anak muda ini, tapi dia tidak meniru. Dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Sekarang Mbak Ana tanya kepada kalian, kalau kalian disuruh milih, pilih mana? Hofni, Pinehas, apa Samuel? Ya jelas lah Mbak Ana, saya milih Samuel. Ya betul. Ya jelas lah Mbak Ana, kan Samuel ini melakukan hal yang baik. Ya pasti semua kalau ditanya ya pasti jawabannya Samuel. Pilih Samuel, orang yang baik. Nah Samuel ini, kalau kalian milih Samuel ini melakukan apa? Hal yang baik. Dia tidak menyontoh hal yang tidak baik di hadapannya. Dia tahu, melihat kelakuan yang baik, yang tidak baik, melakukan hal yang tidak baik. Seperti Hofni dan Pinehas ini kan setiap hari Samuel ini melihat, tapi dia tidak mencontoh. Kalian juga seperti itu. Kalau setiap hari tahu melakukan hal yang tidak baik, tidak perlu dicontoh. Yang kedua,
Samuel ini melakukan apa? Hofni dan Pinehas ini kan ditegur sama Bapak Imam Eli, dinasehati. Tapi Hofni dan Pinehas ini tidak mendengarkan. Dan Samuel ini mendengarkan. Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan teguran dan nasihat dari orang tua. Sekarang kalian juga dengar enggak nasihat orang tua? Sudah tidur, sudah malam, jam berapa ini? Jangan main game aja. Oh besok itu loh ma daring. Iya tapi matanya ini loh. Lama enggak apa-apa ma. Loh dinasehati. Lama besok itu daring jam 8 ya enggak apa-apa loh ma. Enak loh dah. Ini loh ma game ini loh. Mau level kelanjutnya ma. Loh. Dengaran enggak nasihat orang tua? Ayo, sekarang kalian ya, pilih mana? Hofni Pinehas apa Samuel? Tadi tinggal milih aja. Oke? Siap? Ya? Kita harus benar-benar ya dekat sama Tuhan. Sekarang kalian masih di rumah, belajarnya masih daring. Tetap semangat. Tidak boleh apa? Lengah. Jaga pakai masker. Lah, mamanya bilang, "Pakai masker." Ma, gak iso ambekan, Ma. Loh, ya. Dengarkan nasihat orang tua. Ya, itu aja. Mbak Ana, kita belajar firman Tuhan tentang ini, ya. Yuk. Kita sekarang tugas kalian. Waduh, kalau Mbak Ana bicara tentang tugas, wah tugas apa ya hari ini? Tugas hari ini gampang. Dari kelas Samuel sampai kelas Yusak sama. Ya, sama. Apa tugasnya? Nyanyi ya. Nyanyinya seperti ini. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Seperti itu ya, lihat di video ini ya. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Ya, tadi sudah lihat videonya kan? Ya, seperti itu. Gerakannya boleh seperti itu. Terus kalian, Mbak Ana aku pengen kreasi. Kreasi apa tugasnya? Kalau aku bosan masa nyanyi tok ndak diiringi musik, boleh minta tolong papanya Pak. Kalau papanya bisa main musik, kalian nyanyi terus diiring musik. Loh, Mbak Ana, orang tuaku ndak ada yang bisa main musik. Kan ada HP, nanti dicari di YouTube, ada karaoke, ada musik tok, kalian nyanyi, lalu di video kirim ke gurunya masing-masing. Itu ya tugasnya dari kelas Samuel sampai kelas Yusak. Tugasnya cuma satu, nyanyi pakai gerakan di video, kirim ke gurunya masing-masing. Oke, siap?
Yuk, seperti Samuel, dengar-dengaran ya. Yuk, kita berdoa ya untuk hari ini tentang firman Tuhan ya. Yuk, juga doa berkat. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan hari ini. Tuhan, lindungi kami, berkati kami, kuasa darah-Mu melingkupi kami. Tuhan jaga, biar kami tidak seperti Hofni dan Pinehas, biar kami seperti Samuel yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, terutama akan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, lindungi kami Bapa, darah Yesus berkati kami Tuhan, meskipun kami yang ada di rumah, ibadah kami di rumah, tapi urapan-Mu tetap ada pada kami. Engkau berkati kami semua, roh setan, roh iblis, roh pengganggu yang gak layak di hadapan-Mu Tuhan, kami patahkan darah Yesus. Kami percaya dan yakin Engkau sudah memberkati kami, keluarga-keluarga kami yang ada di masing-masing rumah ya Tuhan, Engkau lindungi. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, Tuhan kami pencipta langit bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi ya.